Oke, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safik Yusuf Iksan William Siregar, dari kelas IF 4807 dengan NIM 10301212484. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran etika AI dalam dunia akademik, perspektif Universitas Indonesia untuk mahasiswa dan peneliti. Pendahuluannya, mengapa etika AI itu sangat penting di era revolusi AI, di mana kecerdasan buatan telah terintegrasi dan dalam pendidikan dan penelitian, terhadap potensi besar untuk mempercepat analisis, data, dan penulisan. Namun, penggunaan yang tidak etis juga membawa resiko yang sangat serius. Sehingga fokus presentasi ini adalah untuk memahami dan menghindari pelanggaran etika AI di lingkungan akademik. Oke, selanjutnya, contoh pelanggaran etika AI. Contoh kasusnya, yang pertama ada pencarian celah di dalam penelitian. Skenarionya, peneliti A yang malas mencari metode meminta saran dari ChatGPT untuk celah dalam penelitiannya. Nah, apa aja sih yang dilanggar? Nah, yang pertama ada menerima saran AI tanpa verifikasi. Selanjutnya, kurangnya usaha dan pemahaman mandiri dalam penelitian tersebut karena adanya bantuan dari AI. Selanjutnya, berpotensi menghasilkan penelitian yang tidak orisinil atau cacat dikarenakan data yang diambil oleh AI tidak jelas dari mana asalnya. Nah, prinsip-prinsip yang dilanggar yaitu integritas akademik, tanggung jawab penelitian, dan tanggung jawab pada diri sendiri. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, yaitu penulisan ilmiah. Skenarionya, mahasiswa A ingin mempublikasi penelitian, meminta ChatGPT membuat bagian introduksi hanya dengan menceritakannya. Nah, pelanggaran etika yang dilakukan, yang pertama ada memasukkan seluruh hasil generate ChatGPT ke dalam artikel ilmiah yang yang tentu ini sangat salah dikarenakan yang sudah saya bilang tadi, data yang diambil dari GPT itu tidak jelas asalnya. Bisa jadi data itu data fiktif atau data-data yang sudah tidak relevan. Selanjutnya ada plagiarisme terselubung. Meskipun AI yang menulis, ini tetap dianggap sebagai pengguna karya orang lain tanpa atribusi yang tepat dan mengklaimnya sebagai karya sendiri. Nah, prinsip apa aja sih yang dilanggar? Nah, prinsip yang pertama itu ada orisinilitas. Dikarenakan itu hasil AI, bukan hasil dari diri kita sendiri. Yang kedua ada integritas akademik tentunya. Dan yang terakhir ada penulisan ilmiah yang benar itu sangat dilarang karena dia menggunakan ChatGPT. Nah, prinsip etika AI dalam akademik itu dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada integritas akademik, yaitu menjaga kejujuran dan keaslian dalam semua pekerjaan akademik. Yang kedua, originalitas, atau karya yang dihasilkan harus merupakan pemikiran sendiri dan hasil usaha sendiri-sendiri. Yang ketiga, ada transparansi, jujur dalam menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pikiran yang kita gunakan. Jadi AI itu sebagai alat bantu saja, tidak bukan eh, semuanya kita menggunakan AI. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Selalu memverifikasi informasi dan hasil yang diberikan AI, apakah itu relevan dan apakah datanya itu ada. Selanjutnya ada perlindungan data. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Itu sangat penting, terutama data pribadi yang sensitif. Selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, tetaplah bertanggung jawab penuh atas hasil kerja. Terlepas itu dari menggunakan AI atau bantuan AI atau tidak.
Nah, panduan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Di sini saya akan memberikan panduannya untuk menggunakan AI agar kita itu lebih bertanggung jawab. Yang pertama ada AI itu digunakan sebagai asisten, bukan pengganti. Gunakanlah AI untuk membantu, bukan melakukan seluruh pekerjaan Anda. Selanjutnya, memahami batasan. AI bisa salah, bias, atau menghasilkan informasi yang tidak relevan. Maka dari itu, kita harus meng-cross-check ulang dan memverifikasi data yang diberikan AI. Maka, jadikanlah AI hanya sebagai alat bantu. Tidak semuanya diserahkan kepada AI. Selanjutnya, selalu verifikasi. Nah, periksa ulang semua informasi dan hasil yang diberikan AI. Apakah itu relevan atau tidak. Selanjutnya, jaga kerahasiaan data. Apapun data yang diberikan AI dan apalagi itu data-data yang sangat sensitif, jangan pernah menggunakan data sensitif itu ke platform AI di publik. Nah, selanjutnya, atribusi yang jelas. Jika menggunakan AI untuk membantu penulisan atau ide, sebutkan penggunaannya jika relevan dan disyaratkan isinya dan tuliskan di dalam penggunaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada kembangkan pemikiran yang kritis. AI itu harus mendorong, bukan menggantikan kemampuan berpikir kritis Anda. Gunakan AI untuk memperoleh dan mempermudah mencari data, bukan untuk menggantikan Anda sebagai manusia untuk mengerjakan tugas Anda. Kesimpulannya, etika AI merupakan fondasi yang krusial sebagai kemajuan teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat, khususnya di dunia akademik, di mana kesadaran dan praktisi etis menjadi kunci utama untuk menjaga integritas serta kualitas penelitian dan pendidikan. Sehingga kita harus menggunakan AI secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada ya kekurangan dan ketidakjelasan dalam saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.